Bayangkan kamu sedang jatuh dari ketinggian ribuan meter, lalu tiba-tiba kamu terbang, lalu tersadar di kamar, padahal kamu tidak pernah keluar rumah malam itu. Apa yang sebenarnya terjadi di dalam otakmu? Inilah misteri mimpi. Satu-satunya film yang bisa kamu tonton, tanpa layar. Dan yang lebih mencengangkan, kamu adalah pemeran utamanya, sutradaranya, sekaligus penontonnya. Di episode ini, kita akan menguak. Mengapa manusia bisa bermimpi? Apa yang sebenarnya terjadi saat kita tidur? Apakah mimpi punya makna atau hanya ilusi dari otak yang bosan? Dan tentu saja, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke temanmu. Karena siapa tahu, mereka juga pernah bermimpi tentang kamu, tanpa kamu tahu. Mari kita mulai dari dasar. Apa itu mimpi? Menurut Sigmund Freud, mimpi adalah jalan masuk ke alam bawah sadar. Namun menurut ilmu saraf modern, mimpi adalah produk dari aktivitas otak saat tidur, khususnya pada fase REM, Rapid Eye Movement. Dalam satu malam, manusia bisa mengalami 4 hingga 6 siklus tidur. Setiap siklus terdiri dari 4 tahap. Tidur ringan, tidur lebih dalam, tidur sangat dalam, dan fase REM. Nah, fase REM inilah yang jadi panggung utama mimpi. Menurut riset dari National Institute of Neurological Disorders and Stroke, selama fase REM, aktivitas otak kita sangat mirip dengan saat kita terbangun. Bedanya, tubuh kita lumpuh sementara. Ini disebut atonia otot, mekanisme alami agar kita tidak berakting dalam mimpi dan membahayakan diri sendiri. Tapi kenapa otak berisik saat tubuh kita justru istirahat? Disinilah mulai muncul berbagai teori. Pertama, teori aktivasi sintesis. Dikembangkan oleh Hobson dan McCarley pada tahun 70-an. Teori ini menyatakan otak mengaktifkan sinyal-sinyal acak selama tidur, dan bagian otak kita yang mengolah informasi mencoba menceritakan ulang sinyal itu dalam bentuk narasi. Hasilnya, mimpi. Seperti potongan-potongan film yang dicampur acak oleh editor gila. Kedua, teori pemrosesan emosi. Dikutip dari Harvard Medical School, mimpi memungkinkan kita memproses emosi, terutama trauma, kecemasan, dan konflik personal. Maka tak heran banyak mimpi muncul dalam bentuk simbol, seperti dikejar, jatuh, telanjang di tempat umum, atau kehilangan sesuatu, bukan karena kamu gila, tapi karena otakmu sedang menyembuhkan luka. Ketiga, teori konsolidasi memori. Ini adalah salah satu teori paling kuat saat ini. Menurut penelitian dari University of California, selama tidur, otak mengorganisasi informasi baru dan menyimpannya ke dalam memori jangka panjang. Proses ini sering memunculkan fragmen-fragmen informasi ke dalam mimpi. Jadi, saat kamu mimpi presentasi sambil berenang di laut, mungkin karena siangnya kamu habis diskusi tugas sambil nonton video lumba-lumba. Lalu muncul pertanyaan besar. Apakah mimpi bisa diramalkan? Bisa ditafsirkan? Menurut psikologi analitik dari Carl Jung, mimpi adalah simbol dari kondisi jiwa. Namun interpretasinya tidak bisa digeneralisasi. Misalnya, bermimpi digigit ular bisa berarti ketakutan, tapi juga transformasi. Bermimpi naik tangga bisa berarti kemajuan, tapi juga tekanan sosial. Itu sebabnya banyak pakar menyarankan jurnal mimpi, menulis mimpi setiap pagi, lalu melihat pola-pola yang berulang dari waktu ke waktu. Tapi tunggu, ada juga jenis-jenis mimpi aneh yang belum tentu kamu sadari. Pertama, lucid dream. Ini adalah kondisi di mana kamu sadar bahwa kamu sedang bermimpi. Menurut studi dari Université de Lyon, sekitar 1 dari 2 orang pernah mengalami lucid dream setidaknya sekali seumur hidup. Dalam lucid dream, kamu bisa mengontrol mimpi, bisa terbang, bisa memunculkan orang, bahkan menciptakan dunia sendiri. Namun terlalu sering melakukan lucid dream juga bisa berdampak negatif, seperti kehilangan batas antara realitas dan ilusi, atau munculnya depersonalisasi. Kedua, false awakening. Pernah merasa bangun, melakukan rutinitas pagi, lalu bangun lagi? Itu adalah mimpi di dalam mimpi. Menurut Journal of Sleep Research, fenomena ini sering dialami oleh orang dengan stres tinggi atau gangguan tidur. Ketiga, sleep paralysis atau ketindihan. Ini kondisi ketika otak terbangun lebih cepat dari tubuh. Kamu sadar, tapi tidak bisa bergerak. Seringkali disertai halusinasi visual atau suara. Menurut WHO, sekitar 8% populasi dunia pernah mengalaminya. Banyak budaya yang menafsirkan sleep paralysis sebagai serangan makhluk gaib, padahal dari sisi medis, itu hanya gangguan sinkronisasi antara otak dan tubuh. Masih bersama Kuak Fakta, dan jangan lupa untuk klik like kalau kamu baru tahu hal ini, dan subscribe untuk konten lainnya yang lebih dalam dari sekadar mimpi. Nah, pertanyaan berikutnya,
Apakah mimpi bisa digunakan sebagai alat terapi? Ya. Dalam terapi psikodinamik, mimpi digunakan untuk menggali trauma masa kecil. Dalam terapi kognitif, mimpi digunakan untuk mengenali pola pikir destruktif. Bahkan dalam PTSD, Post-Traumatic Stress Disorder, terapi mimpi digunakan untuk memodifikasi mimpi buruk yang berulang, dengan mengubah ending mimpi lewat teknik yang disebut imagery rehearsal therapy. Sekarang pertanyaan paling kontroversial. Apakah mimpi bisa menjadi jendela ke dunia lain? Beberapa budaya percaya mimpi adalah perjalanan ruh. Dalam Islam, mimpi tertentu dianggap sebagai mimpi benar, atau ru'ya syadikah. Dalam budaya Aborigin Australia, mimpi adalah cara leluhur menyampaikan pesan spiritual. Namun dari sudut sains, belum ada bukti kuat yang menyatakan mimpi membuka akses ke realitas paralel. Tapi satu hal yang pasti, mimpi mencerminkan siapa kita di balik topeng harian. Saat tidak ada aturan sosial, saat logika ditanggalkan, yang tersisa hanyalah jiwa kita yang telanjang. Maka, lain kali kamu bermimpi, jangan buru-buru mengabaikannya. Catat, renungkan. Mungkin ada pesan yang belum kamu pahami. Dan untuk yang penasaran, boleh tulis di komentar. Mimpi apa yang paling aneh pernah kamu alami? Ingat, di dunia mimpi, kamu adalah satu-satunya penjelajah. Dan di dunia nyata, kamu sedang menonton Kuak Fakta.